Yang ini tidak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Botolan aja ada. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini kita sama-sama dapat melanjutkan kembali kajian ilmu tauhid, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kisah salah satu orang saleh, kisah salah satu nabi-nabi Allah dari 124.000 nabi. Yang sekian banyak itu beliaulah termasuk diantaranya nabi-nabi yang paling utama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa saya mengingatkan kitab yang akan kita gunakan terkhusus untuk membahas salah satu cabang iman, yaitu iman kepada Nabi. Kita menggunakan kitab yang namanya kitab Qasasul Anbiya. Apa nama kitabnya? Qasasul Anbiya. Bu, Bapak kemarin di mukadimah kalau tak salah kami menyampaikan satu hadis yang merupakan salah satu hadis favoritnya sahabat Anas. Jadi sahabat Anas, ada sahabat Nabi yang namanya sahabat Anas bin Malik namanya. Ada satu hadis yang paling dia cintai, Bapak Ibu. Sahabat Anas bahkan berkata, aku tak pernah dengar hadis sesenang aku mendengar hadis yang ini. Nah, itu kata siapa? Kata siapa? Sahabat Anas bin Malik. Apa hadisnya? Hadisnya singkat. Anta ma'a man ahbabta. Ini kemarin sudah disampaikan ya. Anta ma'a man ahbabta. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan nanti di hari akhir bersama orang-orang yang kalian cintai. Saya ulangi. Sesungguhnya kalian nanti di hari akhir akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kalian cintai. Maka sahabat Anas berkata, oke, mulai hari ini aku akan mencintai atau semakin mencintai Nabi Muhammad, mencintai juga sahabat Abu Bakar, mencintai juga sahabat Umar. Kenapa? Harapannya adalah agar kakek di hari akhir berkumpul dengan Nabi. Bapak itu bertetangga dengan orang hebat, bertetangga dengan pejabat, bertetangga dengan gubernur, bertetangga dengan ustaz, senang girang luar biasa. Mana kaget kita Bapak Ibu punya rumah di hari akhir, ternyata kita bertetangga dengan Nabi Muhammad. Kira-kira senang atau tidak? Senang atau tidak? Bertetangga dengan para nabi senang atau tidak? Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengaku cinta Nabi, cinta itu butuh bukti. Aku ulangi, cinta itu butuh bukti. Yang betina pasti aktor itu, yang betina pasti setuju itu. Ya tak Bu Yanti, betul lah. Ngomong-ngomong cinta-cinta, ngomong-ngomong sayang-sayang, anu buktinya. Hah? Dibeli baju tak pernah, dibeli emas apalagi. Atau Ustaz Mas Ali diam adalah emas, makanya kalau istri minta emas diam baik. Semakin lama diamnya, semakin banyak diamnya, semakin banyak pula emasnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, cinta itu butuh bukti. Maka Bapak Ibu silakan cari bukti Bapak Ibu cinta dengan Nabi itu apa. Iya kan? Apa sekarang buktinya? Apa sekarang buktinya? Cinta dengan Nabi? Selawat. Seberapa sering selawatnya? Berapa ratus kali selawatnya dalam sehari? Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ada sebuah istilah yang sangat terkenal, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Mana caranya sayang? Kalau kita tidak kan, tidak kenal. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu, adik kakak yang hadir di majelis malam hari ini, silakan Bapak Ibu beli namanya kitab Qasasul Anbiya.
Harganya paling sekitar 100 sampai 150 ribu. Masih lebih mahal berapa? Iya kok, 200 ribu. Mungkin teman-teman yang sering hantu-hantu Shopee ya, hantu-hantu Tokopedia mungkin bisa lebih TikTok bisa lebih menemukan harga-harga yang lebih murah-murah itu. Silahkan dicari nama kitabnya Qasasul Anbiya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Kisah Para Nabi. Ini hanya menceritakan sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau kitab tentang khusus bahas tentang kisah Nabi Muhammad, maka Bapak Ibu saya rekomendasikan untuk beli namanya kitab Ar-Rahimul Maktum. Aku ngomong ini bukan aku pedagang ya, bukan sales, bukan. Maka Bapak Ibu rahmatullahi Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu pacak beli ini. Masih lebih mahal HP-nya, masih lebih mahal tasnya, masih mahal emas yang nempel di jarinya, masih lebih mahal apa lagi? Mukenahnya, jilbabnya. Maka insya Allah Bapak Ibu kalau membelinya atas dasar sayang, Bapak Ibu bacanya atas dasar sayang, mudah-mudahan kaki di hari akhir kita pacak berkumpul bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi-Nabi yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bapak Ibu rahmatullahi Allah, pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas salah satu kisah Nabi yang mungkin saya prediksikan cak-caknya kalau kita tidak pacak cepat kita bahasnya, kita pacak selesai ini 3 bulan sampai 6 bulan ini. Nah, izin minum dulu ya, agak sering. Kita akan membahas salah satu kisah Nabi yang paling utama, Nabi yang ke-6 yang wajib kita ketahui, yang bernama, kalau di dalam kitab Qasasul Anbiya, maka ini tertulis ini dalam kitab Qasasul Anbiya tertulis seperti ini. Ini yang original ya. Tertulis seperti ini. Kisah Ibrahimul Khalil alaihi salam. Kisah itu kisah. Jadi kisah itu terambil dari bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu kan ada yang terambil dari bahasa Arab, ada yang terambil dari bahasa Sanskerta, ada yang terambil dari bahasa Inggris, betul ya? Ada terambil dari bahasa Melayu. Nah, ini kisah itu kisah. Aduh, videonya mati yang lain. Ya, seperti itulah pokoknya. Nah, ini agak rumah ini. Kisah ada. Mana ini? Dek. Masih tidak permanen ya. Jadi sambil belajar bahasa Arab ya. Kisotun. Nah ini kisah siapa? Ibrahim. Perhatikan Bapak Ibu, bukan hanya tertulis namanya baik, tetapi di dalam kitab Qasasul Anbiya tertulis juga gelarnya. Kisah Ibrahimul Khalil. Jadi gelarnya apa? Al-Khalil. Alaihis. Ingat, nabi-nabi seluruhnya alaihi salam kecuali Nabi Muhammad 2 sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lain boleh salam baik. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam. Tapi terkhusus Nabi Muhammad, beliau mendapatkan keistimewaan khusus, yaitu mendapatkan sholat dari Allah. Allah itu sholat. Bu, Bapak, Allah itu sholat. Makanya kita kalau manusia ada galak sholat, malu. Allah baik sholat. Allah baik sholat. Tapi berbeda sholatnya Allah dengan sholat manusia. Kalau Allah sholat, itu artinya mencurahkan rahmat. Jelas ya? Allah sholat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah sholat, malaikat-malaikat Allah sholat kepada siapa? Kepada Nabi. Itulah kenapa nama Nabi Muhammad terkhusus
diberikan gelar embel-embel di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Bapak Ibu, kita kembali kepada kisah Nabi yang ini, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya gelar Al-Khalil. Apa arti Al-Khalil ini? Al-Khalil artinya kekasih Allah. Tulis Bapak Ibu. Al-Khalil artinya kekasih Allah. Khalil, Khalilullah. Ibrahimul Khalilullah. Nabi Ibrahim kekasih Allah. Ibu bapak, tidak banyak orang yang diberi gelar Khalil. Tercatat dalam sejarah yang punya gelar Khalil ada berapa? Yang punya gelar Khalil hanya 2 orang. Satu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu dari mana Nabi Ibrahim punya gelar Khalil? Kecil ada tulisannya? Hah? Tak ada jinggungan. Masih tak ada jinggungan? Hah? Udah ya. Yang beri gelar bukan manusia Bapak Ibu, tetapi yang memberi gelar adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertulis dalam Al-Quran surat An-Nisa, ya, Quran surat An-Nisa ayat 125. An-Nisa itu surat keempat, ayatnya ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini potongannya ya, ayatnya panjang. Ini potongan bagian akhirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattakhadallah, Allah telah menjadikan, Allah telah memberikan keistimewaan, Allah telah mengambil Ibrahim khalilan. Khalil. Apa artinya tadi? Kekasih Allah. Itu yang pertama, manusia yang punya gelar Al-Khalil, yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang punya gelar Al-Khalil adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercantum bukan dalam Al-Qur'an, tercantum di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menjadikan kekasih sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim kekasihnya. Nah itu hadisnya. Hadisnya riwayat Muslim. Nomornya lupa, aku kaget jadi utang. Pada pertemuan selanjutnya akan kita kasih tahu nomor hadisnya ya. Hadis riwayat Muslim. Bunyinya kurang lebih seperti ini, artinya aku dijadikan oleh Allah kekasihnya sebagaimana Nabi Ibrahim dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua. Ya. Sudah? Sudah? Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kenapa Ustaz Nabi Ibrahim ini dijadikan kekasih Allah? Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Nah, ini Bapak Ibu juga harus hafal namanya. Aku tulis namanya. Jadi Bapak Ibu jangan kenal nama artis baik. Raffi Ahmad kenal, Nasar kenal. Siapa lagi? Iis Dahlia kenal. Namun Syekh tak kenal. Ustaz Ali. Namun Syekh tak kenal. Katanya anaknya pengen jadi Syekh. Katanya anaknya pengen jadi ulama. Tapi nama-nama ulama tak ada benar. Namanya tulis ya. Namanya Syekh Mutawalli Mutawalli Asy-Sya'rawi.
Bapak Ibu kalau punya anak pengen jadi ulama, kasih nama Mutawalli Asy-Sya'rawi, bagus. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Sudah? Oke, sambil ditulis, dengar aku cerita. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah ulama terkenal di Mesir, ahli tafsir dan ahli cabang ilmu agama yang lainnya, berkata bahwasannya Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah menjadi kekasihnya karena Nabi Ibrahim ini banyak nelan pil pahit. Dalam tanda kutip, banyak nelan pil pahit. Artinya apa? Hidupnya luar biasa penuh cobaan, hidupnya luar biasa penuh ujian. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mungkin banyak dengar kisah Nabi Ibrahim. Kayaknya kita ceritakan lebih detail ya. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim di apa lagi? Ya, mau terancam dibunuh, mau ini dan lain sebagainya. Kagak akan kita ceritakan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, karena kisah Nabi Ibrahim ini agak panjang, ya. Karena Nabi Ibrahim ini menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Nabi Ibrahim ini banyak menelan pil pahit sampai ibu dirahmati Allah. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu pengen menjadi kekasih Allah, pengen dicintai oleh Allah, atau ada kata para ulama menyampaikan bahwasanya kalau Allah cinta dengan hambanya, bukan hambanya dikasih lemak, bukan, tetapi justru hambanya itu diuji. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu sedang dapat ujian hidup, sedang dapat kepahitan hidup, husnuzan sama Allah. Jangan mengumpat, jangan memaki, jangan ngejek, jangan apa lagi? Jangan mengancam Allah, jangan marah-marah sama Allah. Justru kalau Bapak Ibu dapat ujian, itu tanda bahwasannya Allah cinta dengan Bapak Ibu. Jelas sampai sini ya? Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menyampaikan Nabi Ibrahim naik gelarnya, ya, naik kedudukannya karena banyak menelan pil pahit. Ini disampaikan juga dalam Al-Quran, Bapak Ibu dan Allah. Nah, ini Quran selanjutnya ayatnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Nah, Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingat-ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya bikalimatin, dengan ujian yang banyak, fa'atammahun. Ada yang hafal ayat ini Mas ini? Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Bukan hanya dia pacak melewati ujian itu, tetapi Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Kaget banyak ujian Nabi Ibrahim dijelaskan. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Karena Nabi Ibrahim banyak diberikan ujian oleh Allah, Allah berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, aku akan kasih kamu kedudukan yang tinggi di muka bumi. Aku akan jadikan kamu pemimpin. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati ya Allah, jangan aku bayang kau jadikan pemimpin ya Allah, jangan aku bayang kau angkat derajatnya ya Allah. Wa min dzurriyyati. Maka Nabi Ibrahim bermohon juga, ya Allah jadikan anak keturunan aku punya kedudukan yang mulia juga. Itulah kenapa julukan lain dari nama Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Catat itu. Catat. Nabi Ibrahim itu punya julukan Abul Anbiya. Abul Anbiya. Abul Anbiya itu artinya bapaknya para nabi. Berkat apa? Berkat doa Nabi Ibrahim yang lain. Jadi nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim seluruhnya lahir dan merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi-nabi yang lahir setelah Nabi Ibrahim ya, yang diutus setelah Nabi Ibrahim seluruhnya merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Termasuk Nabi Isa Ustaz yang tidak punya bapak, yang lahir tanpa bapak. Dia dari jalur ibunya tersambung sampai kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Itulah Nabi Isa itu satu-satunya manusia yang binnya mengikut dengan ibu. Kalau kita ini kan binnya melok dengan bapak.
Yang betina binti bapaknya, bukan binti ibunya. Tapi ada satu manusia yang bintnya ngekor dengan ibunya. Jelas sampai sini ya. Qala la yanalu ahdil zalimin. Dikabulkan oleh Allah doanya, walakin la yanalu ahdil zalimin. Semua doamu akan kabulkan, seluruh keturunanmu akan aku angkat derajatnya kecuali orang-orang yang zalim. Artinya aku Bapak Ibu ada keturunannya tidak juga dari kalangan orang soleh, tidak juga dari kalangan para nabi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan Bapak Ibu, Khalil itu artinya kekasih Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sarankan dari hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu waktu dan kesempatannya tidak banyak mengkaji kisah para nabi, maka saya sarankan selain kisah Nabi Muhammad yang Bapak Ibu pelajari, maka silakan Bapak Ibu pelajari juga kisah Nabi Ibrahim. Jelas ya? Jelas ya Bapak Ibu ya? Karena Nabi Ibrahim ini punya kedudukan yang mulia, bahkan kemuliaannya itu diakui oleh seluruh umat manusia. Tidak ada satu manusia pun yang benci dengan Nabi Ibrahim. Coba Bapak Ibu cek. Orang Yahudi hormat dengan Nabi Ibrahim. Orang Nasrani hormat dengan Nabi Ibrahim. Bahkan kafir-kafir Quraisy dulu, musuhnya Nabi Muhammad dulu, ngakunya apa? Ngaku dialah ibadah itulah yang dia itu mengikuti cara ibadahnya Nabi Ibrahim. Artinya apa? Nabi Ibrahim ini dicintai oleh seluruh kalangan. Nabi Ibrahim ini dicintai oleh seluruh umat, dicintai oleh seluruh manusia. Maka Bapak Ibu saya sarankan malam ini, kalau Bapak Ibu tidak sempat ngaji seluruh kisah para nabi, maka Bapak Ibu saya sarankan setelah ngaji kisah Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad wajib, Nabi Muhammad itu panutan kita harus hatam dengan kisah-kisahnya, harus ngerti dengan kebiasaannya. Maka Bapak Ibu saya sarankan kedua, setelah Bapak Ibu ngaji kisah tentang Nabi Muhammad, Bapak Ibu jangan lupa ngaji juga kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu utama loh dalam Islam. Kalau tidak memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam, tidak mungkin itu tahiyat itu bersalawat dengan nama Nabi Ibrahim. At-tahiyatu salawatu. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina. Jelas Bapak Ibu, terutama Bu Rodia masih nama anaknya Ibrahim punya tanggung jawab itu, harus tahu kisah bagaimana tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalil ini juga sering diartikan teman. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata teman dalam bahasa Arab itu punya 12 tingkatan. Silakan catat. Kalau dalam bahasa Indonesia, teman itu ada berapa kosakatanya? Ada teman, ada kawan. Mana lebih tinggi derajatnya antara teman atau kawan? Kalau di Palembang rasanya lebih tinggi mana derajatnya? Lebih tinggi kawan daripada teman. Oke, kita urut ya. Paling dasar teman ya, kemudian kawan, apa lagi? Sahabat. Nah sekarang muncul baru pula bestie. Bestie ini di pojok sahabat atau sejajar dengan sahabat? Di atas lagi ya. Teman, kawan, sahabat, bestie. Ada lagi tak? CS. CS itu di mana posisi CS itu? Tapi mohon maaf ya, yang resmi dalam bahasa Indonesia apa Pak? Cuman teman dan sahabat kalau tidak salah ya. Cuman teman dan sahabat. Kalau teman di bawah, sahabat lebih tinggi daripada. Bapak Ibu dalam Allah, inilah keistimewaan bahasa Arab dibanding bahasa-bahasa lainnya. Bapak Ibu silakan Google apa bahasa yang paling kaya di dunia.
Maka apa jawaban Mbah Google itu? Bahasa yang paling kaya di dunia adalah bahasa Arab. Itu kenapa Bapak Ibu Al-Quran itu diturunkan menggunakan bahasa Arab. Karena kalau Al-Quran diturunkan pakai bahasa Indonesia, orang-orang bingung. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu miskin kosakatanya. Bapak Ibu dirahmati Allah, alhamdulillah saya telah menyelesaikan S1. Aku nulis skripsi Bapak Ibu pakai bahasa Arab. Skripsi aku bahasa Arab. Literatur buku yang aku cari pakai bahasa Indonesia. Bapak Ibu perhatikan, kalau bahasa Indonesia sepanjang ini, ketika kita terjemahkan ke bahasa Arab jadi semacam ini. Artinya apa? Untuk menjelaskan bahasa Arab yang sependek ini butuh bahasa Indonesia sepanjang ini. Artinya apa? Bahasanya miskin. Begitu juga teman. Teman dalam bahasa Arab itu kosakatanya ada 12. Nah, aku tidak akan menjelaskan ke 12-12-nya. Aku cuma ambil setengahnya, baik 6 yang sering dipakai. Yang pertama, silakan dicatat. Bapak Ibu, silakan dicatat ya. Yang pertama, kosakata teman itu ada zamil. Ayo ikuti setelah saya, zamil. Zamil ini kata kuncinya kenal. Jadi Bapak Ibu, kalau di orang Arab nyebut itu zamil, itu artinya cuma sekedar kenal saja. Bapak Ibu pernah tidak punya kenalan, sekedar ketemu, halo, assalamualaikum, oi, atau senyum, ketemu senyum gitu, ada? Nah, kalau dalam bahasa Arab itu namanya zamil. Nanti sama ini, apa? Zamil. Tapi kalau di Indonesia kita sebutnya apa itu? Kawan ya? Oh, aku kenal dia dengan dia kawan aku itu. Apa? Tak nyebut itu. Oh, dia kenal aku, tak kan? Itulah bahasa Indonesia itu miskin. Tapi kalau bahasa Arab ada namanya apa? Zamil. Zamil itu level bawah pertemanan. Cuman sekedar kenal saja. Nah, yang kedua, silakan dicatat Bapak Ibu. Yang kedua itu jalis. Apa jalis? Nah, jalis itu pernah dengar ijlis. Ijlis. Apa ijlis? Duduk. Ada kuncinya duduk. Ustaz maksudnya apa? Jalis ini teman duduk. Bu, Bapak. Jalis itu teman duduk. Maksudnya apa? Simbol kenyamanan duduk. Kalau Bapak Ibu dah apa? Ya. Kalau Bapak Ibu tidak nyaman dengan orang itu, tidak mungkin Bapak Ibu galak duduk berlama-lama dengan dia. Betul? Jadi duduk itu simbol nyaman. Kalau kita duduk terus diajak ngobrol sama orang, kemudian kita tidak nyaman, pasti kita cepat-cepat berdiri kan? Tapi kalau kita sudah nyaman dengan orang itu, maupun kita sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam duduk sama dia, kita pasti betah. Ini namanya apa namanya? Jalis. Jalis ini simbolnya duduk. Maksudnya apa? Biasanya dia itu sefrekuensi. Obrolan sefrekuensi. Entah omongannya itu baik, entah itu ngomongnya buruk, atau dia itu sama-sama galak ngomongin wong aja. Itu namanya apa? Jalis. Tak ngerti omongannya apa? Entah itu ngomongnya baik, entah ngomongnya buruk, entah galak ngomongin wong, entah galak ngatoi wong, apa pokoknya sefrekuensi lah. Kalau Bapak Ibu punya kawan yang itu sefrekuensi, nyambung ngobrolnya, lama duduk bareng, nah itu namanya jalis. Jealous bahasa Inggris. Jalis. Maka Bapak Ibu ada satu nasihat penting Bapak Ibu. Ada satu pepatah Arab, khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk adalah siapa?
kitabun adalah buku. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya adalah Bapak Ibu silakan cari kawan teman duduknya, teman ngobrolnya, orang-orang yang ngobrolnya itu bermanfaat, ngobrolnya itu baik. Malah syukur-syukur Bapak Ibu cari kawan itu orang-orang yang berilmu. Kan jelas nasihatnya. Khairul jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk adalah kitab. Maksudnya bukan kita duduk sama kitab. Oi, kitab, apa kabar tab? Sehat apa tab? Bukan. Maksudnya adalah silakan Bapak Ibu cari teman yang sefrekuensi itu, teman ngobrol itu. Bapak Ibu perhatikan, cari orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang ngobrolannya bermanfaat. Jangan ngobrol ngalur ngidul, ngobrol sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, ngobrol sampai jam 1, jam 2. Ini gara-gara gawe budak muda ini kan, nongkrong di kafe sampai jam 1 balik, jam 2 balik. Bukan hanya Ustaz, bukan anak muda baik Ustaz, yang tua lagi banyak Ustaz, banyak dengan betul Ustaz. Sambil main radio, sambil ini ngobrol jam 1, jam 2, subuh bablas, ya dah. Ngobrol ngalur ngidul gak jelas arahnya. Itu namanya jalis. Bu, Bapak yang sampai hari ini Bapak Ibu belum punya jalis yang bermanfaat, mulai dari hari ini carilah. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu, kita ini manusia, diantaranya adalah terbentuk oleh siapa jalis kita itu. Kalau jalisnya baik, insya Allah kita belok baik. Bukankah kita lagi di hari akhir berkumpul dengan orang yang kita cintai? Betul ya? Makanya carilah kawan-kawan, carilah jalis-jalis yang baik, yang ngobrolin bukan hanya kebaikan, hal-hal yang bermanfaat, tapi mengingatkan juga kita hal-hal tentang akhirat. Kita jangan ngobrol terlalu malam. Nanti subuh balik lah yuk, kita kaki ngobrol lagi setelah subuh. Wah, itu jalis namanya. Cari ya. Nah, sekarang cobalah, daripada Bapak Ibu mikirin amal-amalan baik, Bapak Ibu sekarang di list dulu. Kawan jalis aku ini siapa sih? Yang setiap hari aku ajak ngobrol siapa sih? Obrolnya apa baik? Apa galak ngomongin tetangga? Apa galak ngomongin apa lagi? Manfaat tak ngobrol? Itu namanya apa? Namanya level yang selanjutnya Bapak Ibu, ini namanya sohib. Nah, sudah asing ya dengan sohib ya? Sudah asing dengan sohib. Sohib ini teman, kata kuncinya peduli. Kalau Bapak Ibu punya kawan, dikit-dikit telepon, dikit-dikit video call, dikit-dikit WA, dikit-dikit tanya kabar, itu kawan itu namanya sohib. Nanya kabar tapi ya, bukan minjem duit, bukan berasan. Itu bukan sohib malah itu. Lamun hilang, tak muncul kabarnya, tiba-tiba WA, assalamualaikum. Oh, harus siap-siap gitu, siap-siap mental, siap-siap tameng gitu. Biasanya obrolan selanjutnya biasanya tidak manis biasanya. Tak berasa loh, yang duit caknya juga kamu sekarang sukses, banyak duit kan. Ada kata yang merujuk kepada kata teman dalam bahasa Arab namanya sohib. Sohib itu kata kuncinya peduli. Ada salah satu ustadz yang sering lah khutbah di Masjid Sofia. Balik-balik cerita dengan aku, Masya Allah, sekali mertua antum itu, Ustaz Solehin itu pedulinya dengan anak. Seminggu itu pacak 3 kali, 4 kali telepon anak. Aku Ustaz yang dibahas tidak batik. Terus apa yang dibahas di pun tak batik, cuma nanya kabar anak. Kabar anak sehat dah, anak sekolah dah, ada kendala apa. Itu almarhum Ustaz Solehin Hasibuan yang anak sampai sekarang juga tak pacak mempraktekannya. Pedulinya dengan kawan itu begitu luar biasa. Nah kata Bapak Ibu, nanya hajat apa tak? Cuma nanya kabarnya apa? Ya, cuma nanya kabarnya apa? Itu kalau dalam bahasa Arab namanya apa? Sohib. Maka adik-adik yang betina, yang
Gak usah kegeeran. Kamu itu sohib. Ada Ustaz. Jangan jalan kegeeran. Oh, rajin di telepon, rajin di video call, rajin ditanya kabar. Bukan hanya kabar ditanya, sudah makan belum, sudah minum belum, sedang apa sekarang? Jangan GR. Jangan GR. Ini dalam bahasa Arab namanya sohib. Sakit ya? Ini yang ketiga. Yang keempat, yang lebih tinggi lagi, ini salah nulis aku ini. Harusnya dari bawah ke atas ya. Halo? Ini ditulisnya memang terbalik ya, harusnya dari bawah ke atas, tapi tidak apa-apa lah. Semakin ke bawah artinya tingkatnya semakin tinggi. Yang selanjutnya adalah sodik. Sodik. Sodik ini kata kuncinya adalah percaya. Bukankah salah satu sifat Nabi yang paling utama adalah siddiq? Apa arti siddiq? Dapat dipercaya. Maka orang-orang yang kita namai dengan sodik, itu artinya adalah teman yang bisa kita percaya. Mana lebih tinggi antara percaya dengan peduli? Jadi dasarnya kita menilai orang, oh dia sodik aku, itu dasarnya adalah kepercayaan. Dia di depan kita maupun di belakang kita sama bentuknya saya itulah. Kita menceritakan hal-hal yang mungkin itu adalah aib kita, dia tidak mungkin nyebarkannya. Kalau kita adalah atasan, nitipkan suatu amanah dengan dia, pasti dikerjakannya. Itu dalam bahasa Arab namanya apa? Sodik. Tidak mungkin sodik ini berkhianat. Tidak mungkin sodik ini berkhianat, tidak mungkin. Dia ini kawan yang original. Kawan yang original. Ada nasihat lagi tentang dalam bahasa Arab berkenaan dengan sodik. Sodikuka man abkaka wala man adhakaka. Sodikuka man abkaka wala man adhakaka. Kamu tuh kalau cari teman terbaik itu adalah yang menyebabkan kamu menangis, bukan menyebabkan kamu banyak ketawa. Ngerti? Maksudnya bukan menangis bikin sedih, bikin sakit hati, bukan. Tapi maksudnya adalah banyak merenung, ya. Banyak ingatkan kita tentang keburukan kita, banyak negur kita. Itu adalah sodik. Itulah orang-orang yang bisa kita percaya. Walaman adhakaka, seorang sodik itu bukan orang yang banyak ngajak kita ketawa. Ya, mulai dari hari ini yang banyak ketawa aku berpesan, fala tukfilil dhahik fa inna dhahik tumitul qalb. Ini yang berkata Nabi, ini sabda Nabi, jangan banyak ketawa. Fa inna kathratat dhahik tumitul qalb. Karena kalau kamu banyak ketawa akan mematikan hati. Jelas ya? Jadi jangan senang punya kawan banyak ketawa, ketemu ketawa. Jadi ya. Itu sodik. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tahapan selanjutnya namanya, inilah yang aku ingin jelaskan. Namanya adalah Khalil. Khalil. Bapak. Khalil. Khalil ini menurut hemat ana, tidak cocok Khalil ini diartikan teman. Khalil ini lebih tepat diartikan kekasih. Makanya terjemahannya dalam Al-Quran, wattakhadha Ibrahim khalila, bukan diartikan teman, tapi dijadikan apa? Kekasih. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seluruh kata kunci pertemanan, dengerin, seluruh kata kunci pertemanan sender dengan sifat Khalil tadi. Kalau Zamil apa? Kata kuncinya kenal. Kalau Khalil bukan hanya kenal, bahkan kalau kita disebut, suruh nyebut, sebutkan nama kawan kamu si kok baik. Kawan kamu kan banyak, sebut nama si kok baik. Pasti seorang Khalil akan kita sebutkan namanya di situ. Begitu juga dengan Nabi Muhammad.
Aku dijadikan khalil oleh Allah sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim khalil. Kalau seandainya aku diizinkan oleh menunjuk khalil di dunia, maka siapa yang ditunjuk? Sahabat Abu Bakar. Jadi kalau Nabi Muhammad ditanya, Nabi Muhammad, siapa sahabatmu? Kamu hanya boleh nyebut sikok namu. Siapa yang disebutnya? Abu Bakar. Kenapa disebut Abu Bakar? Karena di saat semua orang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, maka sahabat Abu Bakar lah yang percaya. Itulah kenapa sahabat Abu Bakar dibilang apa? Siddiq. Siddiq itu maksudnya apa? Di saat semua orang tidak percaya dengan dia, dialah yang percaya. Itulah gelarnya, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Khalil. Dia kenal Khalil ini, kalau diajak duduk bareng ngobrol nyaman gitu dengan dia. Pedulinya luar biasa. Apalagi masalah kepercayaan Khalil. Dan yang paling tinggi Bapak Ibu, ini namanya Qorin. Ini paling tinggi. Qorin. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, pertemanan zaman sekarang kurasa hampir gak kati lah sampai mencapai level Qorin ini. Level Qorin ini apa Ustaz? Sehidup semati. Maksudnya gini. Bapak Ibu itu tak galak nian berpisah dengan Qorin tadi. Bapak Ibu tak galak nian Bapak Ibu berpisah dengan kawan yang disebut Qorin tadi. Kalau kita bertemu di dunia dengan Qorin tadi, maka harapan kita adalah bertemu dia lagi di akhirat dengan dia. Ada tak kawan yang itu? Tak ikhlas kawan yang masuk neraka? Ada. Makanya kalau zaman sekarang ini mentok paling di mana? Mentok di mana? Khalil. Ustaz, ngapalah Nabi Ibrahim itu disebutnya Khalil bukan Qorin? Kenapa? Karena Allah dengan Nabi tidak sejajar. Terlalu tinggi kalau disebut Qorin. Makanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad hanya disebut dengan menyebutkan dengan kata Khalil. Tapi hati-hati Ibu, ini kalau dari segi kita ya, kita nyengok uang, baik dengan kita, dekat dengan kita, nyaman duduk dengan dia, kita percaya dengan dia, kita sebut dia Khalil. Tapi Bapak Ibu ada satu nasihat, ya, ada satu nasihat. Kita juga harus hati-hati. In qalla mali fala khillun yusahibuni, wa in zada mali fa kullun nasi khullani. Apa nasihatnya? In qalla mali fala khillun yusahibuni. Kalau duitku dikit, dak kati uang yang ngaku sebagai temanku. Fa in zada mali fa kullun nasi khullani. Kalau duitku banyak, aku jadi wong kaya, aku pejabat, fa kullun nasi khullani. Uang ini ngaku sebagai Khalil. Ngaku kekasih. Ada pejabat itu dulur aku itu. Sama-sama kumring kan? Ya kan? Tapi kalau kita tidak punya duit, tidak punya jabatan, jangankan jadi Khalil, jadi Zamil Maida. Caca tak kenal dia. Maka hati-hati. Berteman boleh dengan semuanya, boleh. Orang yang baik berteman, orang yang buruk berteman. Tapi Bapak Ibu, yang harus kita lakukan bukan kita jauhi dia, tapi kita beri level. Oke? Kita beri level dia itu. Zamil, Jalis, Sahib, Sadiq, Khalil atau Qorin. Maka Bapak Ibu hati-hatilah dalam berteman, pilih-pilihlah berteman, karena di antara hal-hal yang membentuk diri kita adalah bagaimana kita berteman. Dengan siapa kita berteman? Siapa teman kita? Makanya di antara nasihat-nasihat para ulama itu kalau ingin mengetahui sifat orang lain, maka apa nasihat ulama ini? Jingok dengan siapa dia berkawan itu. Jingok siapa khalilnya. Jingok siapa sodiknya. Jingok siapa jalisnya. Dengan siapa dia nongkrong itu. Dengan siapa dia sering ngobrol itu. Ngerti ya? Jadi ya Bapak Ibu rahmatullah Allah ya, melalui kalimat Khalil, Ibrahim Al-Khalil, Bapak Ibu rahmatullah Allah, hati-hatilah dalam memilih teman, ya, dan memperbanyaklah amal soleh agar kita mudah-mudahan dianggap menjadi Khalilullah atau dianggap oleh Allah menjadi kekasih-kekasih.
Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum wa aqulu qouli hadza. Hadanallahu ajma'in. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, insyaallah pada setiap selesai pertemuan kajian insyaallah sekitar hari Senin Selasa depan biasanya kita akan share video hari ini. Maka sebelum datang hari Rabu kita ngaji lagi, Bapak Ibu silakan buka video yang akan kita share lagi agar kisahnya itu nyambung Nabi Ibrahim ini panjang, Bapak Ibu isi bikin, ibu-ibu ada yang haid, ibu-ibu bapak-bapak ada yang sakit, ada minum majelis, ada minum kajian, silakan di di video lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.